Ada apa dengan Lu Ye? Tubuh tidak nyaman. Nyonya Lu Ye sedang menunggumu. Hei, kau tampak sedikit takut pada Lu Ye. Aku tidak mengenalmu. Halo, nama saya Meng Huaen adalah teman Lu Ye. Siapa namamu? Aku harus pergi dulu. Hei. Dia melihat reaksi Lu Ye sedikit gugup. Apakah itu? Cepat, bantu aku memeriksa secara pribadi. Maksudmu, seorang gadis hamil kembar 3. Ibu, kau terlihat baik. Kau tidak pulang sebulan. Jika aku tidak pergi ke rumah sakit, kau masih bisa memikirkan ibuku. Karena kau baik-baik saja, aku akan kembali ke perusahaan. Oke, kau pergi. Biarkan aku sendirian di rumah sakit. Anda mengatakan bahwa Anda hampir berusia 30 tahun, bahkan tidak mencari pacar. Baru saja ada perawat, ada anak perempuan. Bertemu sekali dalam 10 tahun. Ini adalah menantu Lu Jia. Aku bisa tertawa ketika bermimpi. Jika kau benar-benar menyukai anak, aku bisa mengadopsi satu. Nda. Lu Ye, Nyonya Lu Ye, kau akan menjadi ayah. Dengarkan Zhang di sebelah. Kau pergi ke rumah sakit hari ini. Aku akan melihat ibuku. Apa yang harus dilihat selama Anda patuh? Aku akan meninggalkan hidupnya. Tapi di bawah bantalmu, bagaimana bisa ada uang sebanyak itu? Ayah, kau kembalikan uang itu padaku. Ini adalah uang yang saya berikan untuk ibuku. Sangat lucu. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan mengambil uang Anda? Ayah dan ibuku masih di rumah sakit. Kau mengambil uang ibuku. Ibuku akan mati tanpa uang. Kau ingin mendapatkan uangnya kembali. Oke, akan ada tamu yang datang. Aku akan memberimu uang. Maaf. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu apakah aku bisa melindungi kalian. Liu Laobao, silahkan. Liu Laobao, ini putri saya belum 20. Lembut bisa mengeluarkan air. Hanya 880.000 putra yang pasti. Kau segera menikah. Ayah, apa yang kau bicarakan? Benar saja, Li Laobao. Hahaha. Uang berlalu. Istri. Ayo pulang denganku. Aku tidak menikah. Masih ingin lari. Siapa ayah? Seorang wanita tua 1 bulan yang lalu, Lu Ye, dan seorang gadis. Kami baru saja melihatnya di rumah sakit. Dia hamil. Apa? Wian mengatakan itu benar. Jangan bercanda. Dokter mengatakan bahwa cairan bawaan Anda tidak mudah untuk memiliki anak, bukan? Tidak mudah. Bukan tidak mungkin. Sayang. 5 minggu kehamilan. 3 kelahiran Lu Ye kesuburan Anda. Ini benar-benar bar. Ah. 3 harta yang ditemukan sekali dalam 10 tahun. Ini lubang anak Lu Jia.
Anakku, ibumu, aku tidak akan bermimpi. Di mana gadis itu sekarang? Aku akan menjemputnya sekarang. Menikahinya dengan Lu Tingchen. Bu, tunggu, jika dia hamil. Aku akan bertanggung jawab atas anakku. Aku akan memberinya tunjangan. Setelah malam itu, aku sudah memberinya uang. Lu Ye, apa yang kau katakan? Bagaimana kartu ada di sini? Oh, ketika gadis itu pergi, dia tidak mengambilnya. Seorang gadis kecil mengikuti Anda. Anda mempermalukan orang lain dengan kartu. Nak, kau pria. Bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Untuk memeriksa seorang wanita bernama Wen Yu, aku ingin tahu semua informasinya. Apa yang akan kamu lakukan? Kau akan menjadi istriku. Aku bukan kamu, jangan datang. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hamil. Lu Ye, Anda tidak akan ragu. Dia berasal dari Dewan. Jika Anda benar-benar tidur, keesokan harinya sekelompok orang di Dewan. Aku harus membawamu ke berita. Lu Ye menemukan gadis bernama Wen Yu. Ibunya sakit parah dan kekurangan uang, dia hanya datang ke rumah sakit malam itu. Mencari ibunya hari ini, ayahnya menjual dia ke pemilik tanah. Tolong biarkan aku pergi. Aku hanya salah jalan. Di mana dia sekarang? Pergi ke Shengjing. Aku punya pacar. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa? Lao Zu membeli barang bekas seharga 880.000 atau dengan bola. Anda membiarkan saya keluar. Aku meminta ayahku untuk mengembalikan uang. Lepaskan aku. Anda. Saya masih ingin lari. Hal ini harus diganti dengan orang lain. Aku membunuhnya. Siapa yang membuatmu terlihat begitu cantik? Selama kau bunuh kelucuan kecil di perutmu. Dan aku membuatmu menjadi wanita. Jangan. Aku hamil dengan kelucuan orang lain di perutku. Hari ini aku akan membiarkanmu. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu bayi. Biaya operasi telah diselamatkan, hahaha. Siapa yang berani melakukan hal-hal baik? Lu Luy. Itu dia. Selamatkan aku. Anda tutup mulut dan Anda harus berbicara dengan Lu Ye. Kalau begitu kau cocok. Jangan takut Xiao Nainai Lu Ye untuk menjemputmu di rumah. Xiao Nainai ini rusak. Bagaimana bisa Lu Jia Xiao Nainai? Masih ada yang lucu di perutnya. Kau bilang siapa yang lucu? Lu Ye, aku sialan. Kau benar-benar mati. Lu Ye mengampuni Lu Ye. Jangan takut. Pergi ke rumah sakit. Jangan. Xiao Nainai, Anda bangun. Saya tidak ada yang Xiao Nainai. Apa yang akan kamu lakukan? Kau ingin aku membunuh anak. Saya tidak akan melakukannya karena anak-anak menjerat Anda. Siapa bilang aku akan membunuh anak-anak? Sekarang kau adalah pahlawan Lu Jia. Kau hamil dengan daging Lu Ye. Setelah itu, kau adalah keluarga pertama di Gyeongju. Xiao Nainai, Lu Jia tumpahkan kekayaan ini. Anda harus menangkapnya. Aku tidak bisa meninggalkan anak ini. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku. Tidak bisa memberi mereka rumah yang aman. Aku ayah dari anak-anak. Aku akan bertanggung jawab. Mulai sekarang, kau akan kembali ke Lu Jia.
Nainai bagus. Dia adalah nyonya rumah di sini, kalian semua tahu. Apa yang harus dilakukan? Biarkan Lani mengirimmu kembali ke kamar untuk beristirahat. Nainai silakan. Ayo pergi. Lani dia sedikit lebih muda. Luye, jangan khawatir. Saya akan mengurus Xiao Nainai. Ini adalah Pengacara baru saja menyusun kontrak. 50 juta. Dan sebuah villa. Maaf, malam itu sebulan yang lalu. Saya telah dijebak oleh orang lain. Itu bertentangan dengan keinginan Anda. Ini adalah kesalahan saya. Anda dapat melihat perjanjian ini. Jika ada ketidakpuasan, Anda bisa menyebutkan. Tidak semua masalah Anda. Hari itu, ayahku ingin menjual aku. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda. Tapi ini terlalu banyak. Jika bukan karena Anda, grup Lu. Krisis opini publik yang besar. Dan, karena alasan fisik pribadi saya. Sulit bagi saya untuk memiliki anak. Jadi anak di dalam perutmu sangat penting bagiku. Setelah anak lahir, Anda dapat memilih untuk tinggal di Lujia atau pergi. Xiao Nainai ini semua untuk Anda. Perlengkapan rumah tangga. Ini. Lihat apa yang hilang. Lani, aku tidak kekurangan apapun. Xiao Nainai Anda tidak terlalu peduli. Ini adalah Luye yang telah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih Luye. Ayo turun. Apa yang Anda butuhkan setelah Xiao Nainai? Temukan aku langsung. Luye jarang bawa pulang. Juga terpisah. Bagaimana ini bisa baik? Ini adalah Ini sepertinya tidak cocok untukku. Saya. Atau pakai baju sendiri. Luye semua siap. Hanya saja ruangan di Xiao Nainai disiapkan sementara. Saya khawatir tidak senyaman Anda. Kemudian biarkan orang mengatur ulang sesuai dengan standar saya. Baiklah. Menantu perempuan saya ingin bertemu dengannya. Ibu, dia sedikit ketakutan. Kau biarkan dia beristirahat. Hei, gadis ini sangat menyedihkan. Ada begitu banyak pemabuk di warung. Sebenarnya ingin menjualnya kepada seorang pria. Untungnya, Anda pergi tepat waktu. Ya, karena orang telah mengambil kembali Lujia. Anda harus meluangkan waktu untuk melakukan bisnis. Bisnis. Semua orang hamil dengan anakmu. Anda tidak harus memberi orang nama. Besok aku akan mendapatkan surat nikah. Ibu, dia tidak bisa mendapatkan sertifikat sekarang. Nyonya tua, jangan khawatir. Xiao Nainai 3 bulan lagi. Ini adalah usia untuk mendapatkan sertifikat. Aduh, sungguh menyedihkan. Usia muda untuk menanggung penderitaan kehamilan. Mungkin di belakang lidah harus dikunyah. Keluarga kita tidak bisa memperlakukannya.
Nyonya tua, tuan muda Renai Bangan. Bawa aku. Gadis jangan takut, aku Ibu Tinchen. Di masa depan, ini adalah rumah Anda untuk duduk. Ibu, dia baru saja bangun. Gadis malang, jangan khawatir. Tinchen sudah menemukan dokter terbaik untuk merawat ibumu. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya apapun, hanya perlu merawat tubuh Anda. Terima kasih Lu Ye. Kau hamil dengan anaknya. Panggil saja dia Tinchen. Ini. Yupes, lihat aku terlalu cemas. Aku yakin kalian berdua. Apa yang terjadi? Belum siapkan baju baru untuk Xiao Nainai? Maaf aku lalai. Ganti semua ini untuk saya dan ganti lagi. Jangan terlalu merepotkan. Tidak merepotkan. Nyonya tua baik Xiao Nainai baik. Nyonya tua baik Xiao Nainai baik. Model baru musim ini ada di sini. Wanita tua tidak perlu membelikan saya pakaian. Aku membawa cukup. Mari kita lihat apa yang Anda suka. Jika Anda tidak menyukainya, biarkan mereka mengubah batch lain. Xiao Nainai suka yang satu ini. Anda tidak perlu gugup memilih yang Anda sukai. Lihatlah pakaian ini. Masih harus mencobanya untuk mengetahuinya. Pergi. Bagus. Tinggal. Xiao Nainai untuk mencoba yang ini. Set ini juga bagus. Xiao Nainai, coba set ini lagi. Bagus. Ini juga bagus. Xiao Nainai untuk mencoba set ini. Biarkan aku melihat. Ya, anak saya memiliki visi yang baik. Semua ini tersisa. Dikirim ke ruang Xiao Nainai adalah gadis datang dan duduk. Nyonya tua, terima kasih. Aduh, aku harus berterima kasih. Aku belum duduk dengan Tinchen selama bertahun-tahun memilih pakaian. Bertahun-tahun. Tinchen pindah ketika dia dewasa. Anak itu mandiri sejak kecil. Aku tahu kau tinggal di villa. Perusahaan, aku akan pergi. Gadis, jangan lihat Tinchen. Biasanya pendiam tapi aku bisa melihat. Dia berbeda denganmu. Oh, Ini adalah aku menikah dengan Lu Jia. Nenek Tinchen. Sekarang aku memberikannya padamu. aku tidak bisa mengambil wanita tua. Gadis bodoh. Sekarang kau menantu Lu Jia. Tidak ada yang lebih penting. Ini adalah
Sikat kartu Lutingen. Aku tidak bisa menerima wanita tua itu. Ini adalah berkah bahwa anak kecil yang bau bisa bertemu denganmu. Tidak ada yang bisa. Tuan Lu, apakah Anda menemukan saya sesuatu? Berapa tahun kau tinggal di Lu? 20 tahun. Gao Zong. Apa kau harus pensiun? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Menerima manfaat pengiriman suap. Dan sebulan yang lalu, segelas anggur di rapat pemegang saham. Kau tahu, berani melakukan gerakan kecil di depan Lu Ye. Kau tidak sabar. Lu Ye, aku tahu itu salah. Anda memberi saya kesempatan lagi. Aku punya yang tua dan yang kecil. Kau beri aku kesempatan. Saat hantu bersenandung. Anda telah lama memasukkan orang ke dalam grup. Aku tidak tahu. Saya pikir Lu akan mengubah namanya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Lu Tingen. Sayang sekali kau berada di dunia bisnis. Kau ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Bahkan jika saya tidak memberikan manfaat, grup Lu Anda masih belum berhasil. Cepat atau lambat harus mengubah nama Apakah Lu keluarga. berhasil atau tidak? Aku tidak tahu, tapi kau. Aku berjanji. Bawa pergi. Lepaskan perubahan nama keluarga Lu. Dia pikir itu indah. Tidak tahu apakah Lu Ye sekarang memiliki 3 bayi. Saya pikir itu hanya publik langsung. Berita kehamilan adik ipar baik-baik saja. Apa yang kau panggil dia? Xiao Nainai, tolong lakukan sesuatu. Xiao Nainai, jangan takut, mereka sudah terbiasa. Nainai, saya datang kepada saya. Hai Xiao Nainai, Anda pergi untuk beristirahat terlebih dahulu. Biarkan aku mencucinya. Anda pergi untuk beristirahat. Xiao Nainai, kau baik-baik saja. Xiao Nainai di ruang cuci. Apa yang kau lakukan di sini? Kau baik-baik saja. Kaki mati rasa. Mereka tidak membiarkan aku melakukan apapun. Aku sedang menunggu pakaian kering. Hanya karena ini jadi menunggu begitu lama. Aku akan membantumu. Jangan. Aku kembali ke kamar. Apa ini? Silakan masuk. Xiao Nainai, inilah Lu Ye. Biarkan aku memberikan salep. Mengatakan bahwa Anda memiliki luka di tangan Anda. Apakah ini yang dia beli untukku? Aku belum pernah melihat Lu Ye. Xiao Nainai minum susu lebih awal istirahat. Lu Ye, kau ada di sana. Lu Ye. Lu Ye, kau ada di sana. Kau mencariku. Saya. Aku ingin. Katakan terima kasih. Kau telah memberiku banyak hal. Aku memberiku salep, jadi aku. Jangan berlarian dengan piyama. Ah, kalau begitu. Kau tidak memakai pakaian seperti kau. Ikut aku.
Aku menyakitimu. Rasa sakit bukanlah hal yang memalukan. Jangan membentengi lawan jenis di masa depan. Orang lain tidak sebagus yang Anda pikirkan. Kau juga orang lain. Bahkan setelah beberapa hari, lukanya akan baik-baik saja. Ingatlah untuk melukis 3 kali sehari. Kau istirahat lebih awal. Lu Ye, apa kau punya kemanusiaan? Jam berapa? Kau harus rapat secara online. Kemajuan proyek. Anda tidak akan hamil karena tidak ada kehidupan malam. Balas dendam pada saudara. Bicara tentang proyek. Mengetahui bahwa putri Anda naik ke pria besar. Beraninya kau mengadu padaku. Kau memberiku pukulan keras. Bangun dan bangun untukku. 880.000 hadiah. Bahkan mendapat untung. Beri aku 2 juta. Sangat masuk akal. Liu Laobao. Kau riba. Anda mengambil uang untuk 2 hari itu. Masuk akal. Tapi aku tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Anda dapat yakin dalam waktu 1 bulan. Dijamin pelunasan. Ayo pergi. Panggilan Anda untuk sementara tidak dapat terhubung. Bermain menghilang. Ya, Wen Yu, gadis ini. Jangan biarkan aku menangkapmu. Sebenarnya Xiao Nainai, meskipun ada perbedaan usia dengan Lu Ye, tapi kesukaannya sangat mirip sebelumnya. Lu Ye sering berlari di pagi hari ini. Sebelumnya, Lalu perusahaan semakin sibuk. Semakin sedikit Lu Ye yang datang. Ya enggan bertiap. Xiao Nainai, Anda menunggu di sini. Aku akan pergi ke mobil. terima kasih. Tiga gadis bahkan tidak mengenal ayahmu. Ayah, apa yang kau lakukan padaku? Siapa orang yang baru saja berbicara denganmu? Aku melihat dia sangat kaya. Apakah Anda menangkap orang kaya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku bilang kenapa kau punya uang. Ternyata memanjat cabang tinggi. Apa yang ingin kau lakukan? Menyinggung Liu Laobao, hampir membunuh Lao Zu. Jika Anda tidak ingin kembali dan menikahi seseorang, beri saya 5 juta. Kau gila, dari mana aku dari 5 juta? Dengan begitu banyak uang, jangan lupa nama keluarga Anda Wen. Menghormati Tuhan Lao Zu. Aku tidak punya uang. Kau tidak punya uang. Jangan berpikir kau telah pergi. Aku akan memberitahu Anda untuk berkeliling Jingzhou. Aku akan menemukan ibumu. Ibumu adalah milikku. Ini hantu saya. Kau hanya ingin uang. Berjanjilah padaku satu kondisi. Beraninya kau. Kau mau uang. Maka Anda tidak akan melibatkan saya. Baiklah, aku berjanji padamu. Ada 5.000 keping di dalam kartu ini. Aku akan memberimu sisanya. Beraninya kau bermain. Kau memukulku. Jika Anda berani memukul saya, Anda tidak ingin mendapatkan uang receh. Gadis, aku tahu jejakmu. Jangan bermain trik. Xiao Nainai, apa yang terjadi padamu?
Gadis, apa yang terjadi padamu? UPS cepat-cepat. Ini reaksi morning sickness kan ini upslan wai. Kau menjaga. Saya ingin menghormati Tuan Lu dengan segelas anggur ini. Di masa depan, kita harus lebih mengandalkan Lu untuk merawat kita. Aku melakukannya. Kami juga menghormati Presiden Lu. Datang untuk menghormati Lu. Ting Chen mengalami kecelakaan dan bergegas kembali. Selesai. Gadis itu mengalami mual yang parah sepanjang hari. Wajah kecil pucat dan malang. UPS, apa yang kau katakan? Jangan khawatir, aku akan menemukan jalan. Bagaimana kalau minum air? Cepat. Gadis, kau baik-baik saja. Lu Ye, apa yang kau perintahkan? Apa yang cocok untuk wanita hamil? Lupakan makanan pembuka dan makanan penutup. Kemasi aku dan ambil. Baik. Maaf, aku masih punya sesuatu. Tidak salah. Lu Ye bahkan mengemas makanan penutup. Kau tidak mendengar bahwa itu adalah wanita hamil. Apakah Lu Ye memiliki seorang wanita dengan anjing lajang selama 10.000 tahun? Oh, tidak dekat dengan wanita. Orang nomor satu di Jingzhou sebenarnya memiliki pohon besi yang mekar. Wanita seperti apa yang bisa menangkap hati Lu Ye? Sangat penasarannya. Hek anak bau ini belum kembali. Oh, kau sudah kembali. Bukankah dia punya makanan? Kenapa kau kembali lebih awal? Tidak apa-apa, ibu bilang kau malam ini. Aku tidak makan. Aku membawa sesuatu. Kau mencicipinya. Baik. Begitu banyak. Apakah ini terlalu boros? Aku tidak makan malam ini. Aku tidak pernah makan makanan penutup. Dia bertahun-tahun. Bagaimana itu datang? Tidak nyaman lagi. Tidak ada yang pernah. Terima kasih Lu Ye. Aku tidak perlu mengatakan terima kasih. Lu Ye. Ayo makan satu lagi. Cobalah. Aku sudah kenyang. Tidak suka makan mangga. Ketika aku masih muda, makan mangga akan menyebabkan ruang. Aku tidak berani makan. UM. Jika Anda tidak ingin kembali dan menikahi seseorang, beri saya 5 juta. Ada apa? Pelecehan telepon. Ini piring buah yang disiapkan untuk Xiao Nainai. Ganti mangga dengan alergi. Oh bagus. Lu Ye sangat intim dengan Xiao Nainai. Lucu kecil ini terlihat sangat baik. Apa yang terjadi pada gadis itu? Nyonya tua, aku ingin pergi bekerja.
Bagaimana dengan uang yang saya minta? Nyonya tua, aku ingin pergi bekerja. Bekerja. Apakah ini Lu Tingchen Lu akan gagal? Membiarkan wanita hamil bekerja untuk menghasilkan uang atau bukan manusia? Nyonya tua, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ye. Itu adalah keputusan saya sendiri. Lu Jia sangat baik untukku. Menambah masalah. Aku hanya ingin melakukan sesuatu. Mereka tidak membiarkan aku melakukan apapun. Aku sedang menunggu pakaian kering. Gadis, apa kau mengalami sesuatu? Mengapa tiba-tiba ingin pergi bekerja? Liu Tingchen Kaobeng. Kerja bisa, tapi aku punya syarat. Kerja bisa, tapi aku punya syarat. Lu Tingchen Anda. Pergi bekerja di Lu. Kenapa aku tidak berpikir tentang gadis itu? Jika kau benar-benar ingin bekerja, lalu pergi ke perusahaan kami dan biarkan Lu Tingchen. Akan lebih mudah bagi Anda untuk mengatur posisi yang mudah. Bagaimana dengan itu? Gadis mati, aku tahu jejakmu. Jangan bermain trik. Nyonya tua, kalian sudah. Aku hanya ingin melakukan sesuatu. Apa yang Anda bisa? Tapi kau lemah. Maka ikuti pikiranmu. Lu Ye. Aku mendapat pekerjaan. Kau sangat senang. Terima kasih untuk mendapatkan pekerjaan. Kau bebas, karena kau hamil dengan anak-anakku. Aku akan membatasi pikiranmu. Lu Ye menggunakan manset yang sangat mahal kan? Tidak tahu yang murah. Apakah dia akan? Kau mencariku. Apa yang terjadi padamu? Dia punya banyak anggur. Anda minum terlalu banyak, saya akan membantu Anda masuk. Apa yang kau cari? Saya. Aku akan menuangkan air. Kau minum terlalu banyak.
Ting Chen, apa yang terjadi tadi malam? Minum begitu banyak anggur, tapi mengurus Anda sepanjang malam. Di mana dia? Pergi kerja. Aku pergi pagi-pagi sekali. Aku akan pergi. Anda lebih lambat. Umurmu kurang dari 20 tahun. Universitas mana yang kau? 20 tahun adalah usia kuliah. Dia keluar untuk bekerja. Kemungkinan besar dia tidak kuliah. Standar aplikasi minimum untuk unit kami juga sarjana. Bagaimana Anda datang? Apa posisi Anda? Ini. Aku juga tidak tahu. Apa itu? Direktur yang baik. General Manager. Ini disebut Wen Yu. Gadis kecil yang bahkan belum kuliah. Tidak tahu siapa pemimpinnya. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak ditanyakan. Anda adalah Wen Yu. Mulai hari ini, dia adalah rekan baru kita. Semua orang saling menjaga di tempat kerja. Baik. Bawa dia ke kantor. When you waktu. Ini salah kirim. Manset ini sepertinya model lama dari tahun-tahun sebelumnya. Aku membacanya dengan benar. Ternyata pohon besi mekar seperti ini. Lu Ye ini manset memiliki rasa. Apakah Ting Chen punya waktu untuk makan malam-malam ini? Secangkir kopi digiling tangan Wen Yu. Terima kasih. Baik. Juga membantu saya menuangkan segelas jus. Beri aku piring buah. Garis. Terima kasih. Tuan Lu, mengapa Anda tidak menyapa sebelumnya? Saya kebetulan memiliki pekerjaan untuk melaporkan kepada Anda. Tolong. Tuan Lu. Bagaimana saya bisa melihat saya sangat terkejut? Kenapa kau di sini? Pernah mendengar tentang kerjasama. Begitu pintar. Oh, hadiah yang kau berikan padaku. Aku suka. Suka saja. Kita akan makan siang dari siang. Tidak. Aku baru saja bergabung hari ini. Harus makan dengan rekan kerja. Bagaimana saya bisa mendengar nada menjijikkan? Bagaimana bisa? Aku mabuk tadi malam. Tidak ada yang dilakukan padamu. Aku mabuk tadi malam dan tidak melakukan apapun. Tidak. Aku akan bekerja. Tidak.
Ting Chen Bos Sang mengatakan bahwa Anda datang, saya tidak percaya. Mari kita makan bersama. Tidak, aku masih punya sesuatu. Ting Ken. Aku tahu kau orang yang buruk. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuatmu melihat. Tuan Lu, terakhir kali Anda mengatur gadis kecil bernama Wen Yu. Aku tidak tahu dia milikmu. Bawahan mengambil kebebasan. Tidak, aku makan di kantin perusahaan. Masuk. Ting Chen, aku sudah memesan. Mari kita makan siang bisnis. Tidak, aku makan di kafetaria pada siang hari. Berita besar. Hari ini presiden perusahaan kita akan makan di kantin. Tidak. Itu orang nomor 1 di Jingzhou. Sebenarnya merendahkan makan kafetaria. Kat ribut. Sepertinya Xinjie. Aku hanya bisa mengatakan. Alasan mengapa presiden belum pernah terjadi sebelumnya. Makan di kantin kami. Karena seorang wanita. Saya mendengar bahwa Yeo Zongjian dan presiden pasti makan di kantin hanya untuk Yeo Zongjian. Bagus. Akhirnya kita bisa dekat dengan presiden. Saya tidak punya riasan. Apa yang Anda inginkan? Presiden, apa kita? Cinderella yang bisa cair. Kisah Cinderella dan pangeran hanya ada dalam dongeng. Aku akan meninggalkan kesan yang baik pada presiden. Kalau dia menatapku dan memutarnya. Presiden Wen Yu akan datang. Kau duduk di sini. Tidak terburu-buru duduk di sana untuk apa? Kau sengaja duduk di sini. Ingin mendapatkan perhatian presiden? Bos Zhong Zhou Zongjin. Makan siang sudah siap untuk Tuan Lu. Apakah ini makanan yang saya siapkan sesuai selera Anda? Aku belum pernah melihat Tuan Lu begitu peduli dengan seorang gadis. Presiden Yeo Zongjian tampaknya. Secara khusus duduk di Wen Yu di seberang Wen Yu. Gadis itu. Sepertinya saya tidak berharap untuk merayu pria. Presiden datang ke perusahaan untuk makan sekali. Dia akan menjadi pusat perhatian. Yeo Zongjian kita harus menjaga. Makan. Kau di sini untuk berbicara tentang kerjasama? Kau tidak akan menemaniku makan di luar, aku akan menemanimu makan di kafetaria. Selalu bisa. Wen Yu, kau kenal Tuan Lu? Tidak mungkin. Jika kau tak kenal Presiden Lu, kenapa dia duduk di hadapan Anda dan makan bersama Anda? Mungkin. Lu selalu lebih suka lokasi itu. Aku akan mencetak. Oh, tidak terlalu tua. Saya tidak terlalu peduli. Saya memandangnya untuk merayu presiden dengan sengaja. Xinjie Anda mengatakan bahwa presiden adalah seorang wanita datang ke kantin untuk makan. Bukankah itu untuk Wen Yu? Tentu saja bukan dia. Wen Yu berani mengatur pria Yeo Zongjian. Jika saya dapat membantu Yeo Zongjian, cabut duri ini. Bukankah hal yang saya lakukan sebagai pemimpin tim? Xinjie kami melakukan ini. Tidak terlalu baik. Wen Yu. Hua adalah rekan kami. Jika pemimpin tahu. Aku bilang kalian berdua tidak jarang memanggilnya pada hari kerja. Jika dia tidak mengusirnya keluar dari surga. Kalau dia benar-benar terhubung. Presiden. Tebak kalian. Bagaimana dia akan membalas. Bodoh.
Wen Yu bersihkan bagian. Kantor direktur membersihkan kamar mandi. Bukankah perusahaan kami memiliki saudara perempuan pembersih khusus? Aduh, kakak bersih meminta cuti. Kami sangat sibuk akhir-akhir ini. Mungkin aku harus membersihkannya. Kau tidak punya pendapat. Selalu mencoba lebih banyak pekerjaan. Itu semua benar. Baik, Ya, besok ada klien penting. Jika Anda ingin berkunjung, Anda harus membersihkannya. baik Xian Jie. Wen Yu, bersihkan di sana. Tidak dibersihkan dengan baik. UPS, aku minta maaf kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi ini, Apa yang kalian lakukan? Siapa yang melakukannya? Yo Zongjian saya baru saja. Wen Yu membersihkan. Ops, Anda mengatakan bagaimana Anda melakukan sesuatu. Apakah Anda tahu bahwa pot ini adalah Yo Zongjian? Aduh, setelah bertahun-tahun. Maaf ya Yo Zongjian, saya tidak berhati-hati saat membersihkan. Tabrak saja pot ini, berapa harganya, aku beli satu lagi. Kau tidak mampu membelinya. Kau tahu pot ini adalah tanah. Ini sangat penting bagi saya. Sepertinya kau menyukainya. Kau datang ke sini untuk melaporkan. Mulai hari ini tidak diperbolehkan muncul di kantor saya dan keluar. Memanggil pembersih untuk membersihkan. Hei, direktur. Kakak bersih meminta cuti. Saya meminta Wen Yu untuk sementara menggantikan pekerjaan kebersihan. Kenapa aku tidak tahu? Direktur Wen Yu, gadis ini merayu presiden. Sengaja mempermalukan Anda saat masih makan. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya dan ingin memberikan gadis ini pelajaran. Direktur, Anda terlalu baik. Gadis seperti ini seharusnya tidak tinggal di Zongtian. Kamu bilang Yo Zongjian. Anda tidak mengatakan itu. Perusahaan mengenalinya dan dia bisa tinggal. Kalau begitu dia mengusulkan keberangkatan. Apa yang sibuk? Aku bicara di luar. Setelah berbicara, aku akan menemukanmu. Xian Jie. Xian Jie, Anda apa ini? Maaf, saya punya tangan yang licin. Bersihkan lagi. Kenapa kamu tidak mau? Jika Anda tidak mau, itu akan menjadi masalah besar. Jangan mengandalkan sedikit penampilan. Berpikir merayu pria. Tempat kerja tidak memiliki apa yang Anda inginkan. Sangat sederhana. Tidak akan membiarkan orang sepertimu ada. Here's when you. Kau masih muda. Ada banyak peluang di luar usia 20 tahun. Kenapa kau harus tinggal di Zongtian? Apakah saya ingin menyapa departemen personalia terlebih dahulu? Tidak, Xian Jie, saya akan mencoba untuk menempatkan. Lakukan pekerjaan Anda sendiri. Bersulang dengan baik. Aku ingin melihat berapa lama. Wen Yu, sebelum rencana Anda. Beri aku hari ini dan besok. Yo Zongjian, apakah paket itu tidak digunakan pada hari Kamis? Kau mempertanyakan aku. Aku akan melakukannya malam ini. Situasi saat ini dari proyek ini. Ah, oke.
Mari kita bicara tentang proyek besok. Aku masih punya pekerjaan. Kau harus kembali dulu. Kenapa kau datang? Setelah bekerja, kenapa kau tidak pulang? Saya harus bekerja lembur di malam hari untuk membuat rencana. Ini bukan alasan untuk bekerja lembur. Tidak bisa. Kalau begitu aku akan menemanimu. Makan dulu. Tapi, Jangan, tapi aku akan melakukannya untukmu. Serat ke bawah. Kita tidak bisa melakukannya sepanjang malam. itu saja. Jadi bisa pulang denganku sekarang. Ada rapat. Wen Yu, bagaimana dengan rencana Anda? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Wen Yu. Informasi ini akan segera diberikan kepada Presiden. Anda tidak bisa mendapatkan informasi. Kau bisa mengambil tanggung jawab ini? Jangan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Wen Yu, kemampuan Anda untuk masuk ke perusahaan. Apakah itu untuk Master Emas? Wen Yu ingin melangkah ke langit. Jangan melihat penampilan Anda. Presiden akan segera datang. Bagaimana Anda membuat kami? Aku benar-benar salah. Fakta Wen Yu ada di depan mata. Anda ingin terus berdalih. Saat ini hanya sebuah rencana. Saya tidak tahu kesalahan apa yang akan Anda buat. Anda tidak bisa melakukan kesalahan sendiri. Mari kita semua menderita dengan Anda. Yo Zongjian, departemen kami tidak membutuhkan orang seperti itu. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Zongtian dengan pendidikannya. Wen Yu, sudah. Kesalahan pekerjaan Anda adalah fakta karena kau tidak cukup. Lalu bagaimana? Bos Zhang, Bos Zhang. Aku meminta Wen Yu untuk melakukan rencana proyek kami. Juga merusak file dengan jahat, menunda kemajuan proyek kami. Tidak, aku benar-benar melakukannya. Anda masih berbohong di depan Bos Sang. Dia tidak berbohong. Ting Chen, bagaimana kau tahu dia tidak berbohong? Aku melakukannya dengan dia tadi malam. Kotak surat Anda akan menerima satu lagi. Maaf, aku tidak memperhatikan. Bos Zhang, pemantauan Sungtian seharusnya tidak rusak tanpa alasan. Segera menyelidiki pemantauan untuk melihat posting Wen Yu. Apakah ada orang yang mencurigakan? Jika perusahaan memasuki mata-mata komersial, kerusakan kepentingan kelompok adalah yang paling serius. Wen Yu, Yo Zongjian, apa yang Anda gunakan untuk membuat Lu berulang kali? 3 kali lagi untuk melindungi Anda. aku tidak punya.
Saya menyarankan Anda untuk mengenali identitas Anda. Seorang gadis miskin dari pedesaan. Tidak ada hubungan dengan Lu dalam hidup ini. Direktur, aku tahu. Mengapa Presiden melindungi Wen Yu? Direktur, lihat. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mobil Ting Chen. Aku lihat. Antara Presiden dan Wen Yu pasti sedikit berantakan. Wen Yu, saya akan membiarkan Anda tahu. Tidak ada wanita yang bisa mencuri Ting Chen dari tanganku. Ayo, hentikan pekerjaan. Baru saja bergabung dengan kolega baru. Dia tidak mengerti aturan. XNG, mari kita bicara tentang proses perusahaan. Ada Liu Zongjian. Siapapun yang bergabung dengan perusahaan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka hamil. Setelah perusahaan mendeteksi, akan segera dipecat. Wen Yu, apa yang harus Anda katakan? Wen Yu, apa yang harus Anda katakan? Saya. Wen Yu, aku di ruang teh. Aku melihat kau muntah beberapa kali. Saya juga melihat Wen Yu muntah. Aku juga mendengar, tapi dia masih sangat muda. Seharusnya hanya tidak enak badan. Adik ipar saya sedang hamil sekarang. Situasi Wen Yu sangat mirip dengannya. Dia tidak akan hamil. Wen Yu, lihat, semua orang sangat ingin tahu tentang Anda. Anda tidak menjelaskan. Tuan Lu, lihat kelayakan proyek ini. Proyek terus menindaklanjuti. Tuan Lu, ini dia. Kantin di Zongtian bagus. Pergi makan. Sungguh aneh. Apa yang terjadi pada Tuan Lu baru-baru ini? Berlari ke langit kita setiap hari. Xinjia Wen Yu so young. Seharusnya tidak hamil. Hei, kau lupa. Orang-orang memiliki mobil mewah untuk menjemput dan mengantar. Bukankah tidak mungkin membawa bola? Apakah Anda tahu darah dari pemeriksaan fisik kehamilan? Wen Yu, apakah Anda berani mengambil tes darah? Wen Yu menyembunyikan kehamilan. Ya, aku bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bukankah seharusnya kau bersalah? Wen Yu, jangan berpikir Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak bisa. Lihat apa yang ada di tanganku. Ini asam folat yang melengkapi nutrisi ibu hamil. Adik ipar saya sedang hamil. Hamil pada usia muda. Juga menyembunyikan masuk selama kehamilan. Ada begitu banyak mata. Xinjia. Tuan Yo, kau telah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Anda tidak perlu terus memberikan wajahnya. Wen Yu, apa lagi yang bisa kau berdalih? Apakah Anda menyembunyikan kehamilan? Tunjangan kehamilan. Apakah dia hamil? Tidak bisa bekerja? Wen Yu, karena Anda melanggar peraturan perusahaan. Jangan salahkan saya untuk memberitahu personal sesuai dengan peraturan. Segera pecat Wen Yu. Yo Zongjian, saya tidak tahu bahwa perusahaan memiliki peraturan ini. Aku tidak sengaja menyembunyikan kehamilan. Diam. Kau berani berdalih. Seorang gadis berusia 20-an. Hiji muda. Saya benar-benar ingin memikat para raksasa dengan warna. Bermain sebagai hewan peliharaan. Itu juga oke, hahaha. Wen Yu, sudah. Sekarang pergi melalui prosedur pengunduran diri. Dengga. Cepat keluar.
Jika kau berani menunda pekerjaan kita, percaya atau tidak, aku mencari seseorang. Wong kamu. Saya melihat siapa yang berani. Saya melihat siapa yang berani. Tuan Lu, kenapa kau di sini? Siapa yang baru saja kalian? Wen Yu dia menyembunyikan kehamilan dan ingin menipu tunjangan kehamilan. Aku akan memecatnya sekarang. Aku tahu tentang kehamilannya. Juga saya secara khusus menyetujui Yao Zongjian. Kau punya pendapat. Tapi, Kau ikut denganku. Wen Yu. Kau bos di sini. Maaf, kau pergi ke perusahaan lain. Aku tidak yakin, tapi aku tidak ingin. Itu sebabnya jika kau marah. Kau bisa membuatku marah. Masih marah padaku? Maaf. Aku memberimu masalah lagi, Jika aku tidak datang hari ini, apa yang akan kau lakukan? tapi kau tidak datang. Mereka bilang kau merayuku. Mereka membuat rumor. Mereka tidak salah. Aku punya sesuatu di sore hari. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Direktur, kau bilang ini Wen Yu. Keajaiban apa yang sebenarnya membuat presiden mengawasinya terlepas dari peraturan perusahaan? Saya ingat terakhir kali melihat Wen Yu masuk ke mobil presiden. Presiden benar-benar ingin membantunya. Director. Hey Boss Zhang. Presiden ingin menemuimu. Ada apa? Bosang. Hek Boss Zhang. Presiden, apa yang kau cari? Tuan Lu ini. Ah, aku akan menghapus. Aku akan menghapus. Kau dipecat. Dipecat Tuan Lu. Mengapa Anda memecat saya? Kami telah memeriksa bahwa pemantauan adalah Anda bergerak Wen Yu. Rencana di komputer bahkan mempekerjakannya secara pribadi. Pergi untuk membersihkan dan dengan sengaja memaksanya untuk pergi. Aku salah. Aku minta maaf kepada Wen Yu. Saya berhasil masuk ke grup Zongtian. Selama Anda tidak memecat saya, Anda akan membiarkan saya melakukan apapun. Presiden. Baiklah, ya. Bukankah pembersihan sudah pergi? Jadi semua pekerjaan pembersihan perusahaan. Semua dilakukan oleh Anda. Tuan Lu ini. Tuan Lu. Tuan Lu. Yo Zongjian. Anda sangat bangga memiliki presiden. Hari ini juga memalukan saya untuk memanggil presiden di depan umum. Aku tidak punya. Karena aku tidak bisa bekerja. Jangan lakukan apapun setelah itu. Halo. Lu Ye Nancheng sudah diatur. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Perubahan sementara, kita tidak akan pulang hari ini. Perjalanan yang buruk dengan saya.
Kenapa kamu tidak bahagia? Masalah rencana sudah jelas. Ya Xien, mereka menggerakkan tangan dan kakiku. Ditransfer ke ruang pembersih. XNJ adalah orang yang memiliki harga diri yang kuat. Itu memalukan baginya untuk dipindahkan. Dia sudah lama di perusahaan. Apakah terlalu banyak? Terlalu banyak. Jika aku tidak bersaksi, apa yang akan Anda hasil? Anda akan jatuh ke dalam perangkap mereka dan diusir dari perusahaan. Kau pikir mereka tidak terlalu banyak? Maaf, Apakah nada bicaraku membuatku takut? Maaf, aku juga karena tidak ingin kau diganggu. Gadis, kau pikir aku tidak akan menemukanmu. Aku akan membawamu kembali ke hotel. terima kasih Luye. Siapa yang kamu lakukan? Aku mencari putriku. Oh, itu pecandu alkohol. Kau datang ke pintu, dengan putriku. Ini bosmu. Mari kita jatuh cinta dengan putriku. Itu artinya, mau uang kecil. 5 juta baris saya berikan. Kakak. Lain kali aku akan melihatmu melecehkan Xiao Nainai. Kakimu tidak mau. Ayo pergi. Miss Wenyu. Halo, apakah ada yang salah? Gadis yang mati melihat siapa aku. Ayah, kenapa kau di sini? Lepaskan aku. Lauzulapar selama 3 hari dan 9 kali sehari. Jual diri Anda di hotel yang bagus dengan harga bagus. Apakah Anda lupa? Aku bilang aku dibayar. Aku akan memberimu uang. Saya tidak peduli jika saya ingin uang sekarang. Aku tidak punya uang sekarang. Aku punya uang dan aku akan. Apa yang kau berikan padaku tas itu? Aku tidak punya uang. Anda. Kartu hitam Ban Jingzhou haha. Ini bukan kartu saya. Aku ingin berbohong padaku. Kau dan pemilik emas. Kartu ini juga dia berikan padamu. Untuk hari ini, sebaiknya kau tutup mulut. Wanita ini, kau baik-baik saja. Ya, Lu Ye hari ini memiliki klaim. Anak buah ayah Xiao Nainai langsung tinggal dekat. Ayah Xioyu. Ya. Periksa keberadaannya untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Baik. Xiao Nainai tidak ada. Lu Ye, aku mengerti. Anda dan Xiao Nainai istirahat yang baik. Keluar saja, orang sudah pergi. Mengganggu Anda untuk beristirahat. Tidak ada. Kalau begitu aku. Itu. Tempat tidur di sini. Aku tidak tahu di mana aku tidur. Lalu aku. Sofa tidur. Tidak cukup tidur. Kau benar-benar siap. Biarkan aku tidur di sofa. Mungkin aku tidak tahu kita harus tidur di kamar, jadi malam ini, aku hanya bisa salah, Nyonya. Tunggu di sini. Ayo.
Lu Ye menghadiri acara ini dan tidak pernah membawa wanita. Bagaimana saya bisa membawa gadis kecil hari ini? Itu bukan rumor Lu Ye. Bukankah itu dekat dengan wanita? Bagaimana keadaan Lu Ye bukan laki-laki Anda? Mengapa Anda membawa wanita lain ke pesta hari ini? Ting Chen tidak pernah membawa wanita ke pesta. Kau bercanda. Tidak bercanda. Ini gadis kecil. Terlihat seperti anak SMA. Wen Yu. Anda telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Bukankah itu semua untuk Lu Ye? Para pendatang baru. Bantu aku melakukan sesuatu. Hei, maaf. Apa yang kalian lakukan? Kau gadis kecil di sekitar Lu Ye. Rasanya begitu unik. Tapi dia membawa kepala kecil ke pesta. Tidak belajar dengan baik di usia muda. Hanya berpikir tentang memanjat orang kaya dan tidak melihat diri mereka sendiri. Cukup atau tidak memenuhi syarat. Apa gunanya mengenakan pakaian cantik? Burung pegar adalah burung pegar, tidak pernah bisa menjadi burung phoenix. Aku akan pergi. Sangat menarik Anda. Apa yang kalian lakukan? Anda adalah Nona Zhao. Anda bersedia. Jangan berpikir bahwa Lu Ye memberimu wajah. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter. Aku sudah minta maaf. Aku ingin kau berlutut dan minta maaf. Maaf, aku tidak bisa. Bagaimana dengan Xiao Nainai? Xiao Nainai ke kamar mandi. Beraninya kau memercikku. Lu Ye. Kau baik-baik saja. Semuanya adalah mereka. Lakukan pekerjaan dengan baik. Lu Ye, lihat dia. Rok ini harganya 50.000 yuan. Di sini 500.000. Apakah tadi sudah mati rasa? Tuoi apa maksudmu? Tuoi apa maksudmu? Bisa disiram lagi. Tentu saja. Diwayanda. Nona Zhao, kau menerima 500 juta dari Lu Ye. Lu Ye, keluarga Zhao kami dapat dianggap sebagai Beijing. Keluarga terkenal. Kau yakin? Apakah Anda menghadapi kami? Diam, kau seorang gadis. Lu Ye. Benar-benar mengajar wanita. Mereka yang berani melakukannya. Maaf, Luye. Saya terbiasa dengan Bos Zhao. Nona Wen adalah orang yang kita pegang oleh Lu Ye. Anda ingin asal-asalan. Meng Xiao, jangan khawatir untuk kembali. Ajari dia dengan baik. Kompensasi untuk Lu Ye. Kalau tidak, aku juga tidak rugi. Cepat pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ternyata di kota. Tidak ada bintang di malam hari. Aku rindu masa lalu. Tidak ada yang perlu dilewatkan. Kau tahu, aku tidak pernah. Setiap hari hanya memikirkan cara menghasilkan uang untuk merawat ibuku. Botol plastik 1 sen. Karton adalah $1 per pon. Setelah jam 6 sore, ada hidangan gratis di pasar. Tapi dunia telah menjadi berbeda, menjadi sangat terbuka. Terima kasih telah membantu ibuku melihat dunia luar. Kau pikir aku orang yang tidak berguna? Mengapa Anda mengatakan itu? Kau orang yang istimewa di hatiku. Masih harus terus meniup di sini. Kalau begitu aku akan turun untuk membantumu mendapatkan sepotong pakaian agar tidak masuk angin.
Wen Yu. Halo pengguna yang Anda panggil, tidak dapat terhubung untuk saat ini. Pemberitahuan dengan segala cara. Temukan keberadaan Xiao Nainai. Cepat dan periksa setiap ruang pemantauan ekspor. Lihatlah lebih dekat pada setiap bingkai. Lu Ye sudah memeriksa semua pemantauan. Seharusnya ada pesan segera. Aku tahu, Lu Ye menuju ke pinggiran kota. Kendaraan mencurigakan ditemukan. Kau tahu, aku tidak pernah. Tapi dunia telah menjadi berbeda, menjadi sangat terbuka. Terima kasih telah membantu ibuku. Apa yang akan kamu lakukan? Akhirnya bangun. Kau melihat cara untuk merayu pria. Ini sangat tinggi sehingga Lu Ye menetapkan presiden untuk Anda. Aku penasaran. Apa yang kau lakukan? Taklukkan Lu Ye. Ada orang gila di sini. Berapa umurku? Apakah Anda melihat seseorang di sekitar sini? Aku sedang bermain denganmu. Aku sudah melihat wanita sepertimu. Membuat perut Anda lebih besar. Aku ingin mencari Lu Ye untuk mengambil alih. Daya ingat panjang. Jangan lupakan orang yang tidak boleh diingat. Aku tidak punya. Lu Ye lokasi tampilkan Xiao Nainai di sini. Pergi. Sekarang aku tahu aku takut. Hahaha, jangan takut. Aku akan membiarkanmu. Cepat. Tolong. Berani menyakiti Xiao Nainai lelah Anda. Lu Ye, untungnya kita datang tepat waktu. Maaf aku terlambat. XYU. Siapa yang mengatakan memberi Anda keberanian untuk menyakiti Xiao Nainai? Lu Ye, pria ini culik Xiao Nainai. Biarkan dia menghilang. Lu Ye. Lu Ye, tenang. Setelah minum dan tidur nyenyak, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan menangani semuanya. Mengapa tanganmu terluka? Tidak apa-apa. Orang yang menculik saya. Apakah itu diperintahkan? Kau punya orang yang meragukan. Aku lapar selama 9 hari. Jual diri Anda ke hotel yang bagus dengan harga bagus. Apakah Anda lupa? Anda dapat yakin bahwa seseorang telah menangkap dia akan bertindak membayar harga. Nah, kau harus memperhatikan keamanan. Aku akan menangani ini. Lu Ye menemukan bahwa Li Qian dituduh menculik Xiao Nainai. Aku tahu. Kau tahu siapa? Youlin. Di mana Lu Ye? Pergi ke Zhongqian untuk melikuidasi keluarga Yo. Baik. Halo, pengguna yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat terhubung. Halo, pengguna yang Anda panggil tidak terhubung untuk saat ini. Halo,
Pengguna yang Anda panggil untuk sementara waktu. Presiden datang. President. Ting. President. Aku akan mencarimu. Apa yang terjadi pada Presiden? Perubahan personil perusahaan. Direktur Divisi Perencanaan Yolin dipecat. Apa itu? Jika ada yang salah dengan urusan hukum, 6 tahun di tengah hari. Zhongtian dapat memiliki skala hari ini. Mengapa Anda harus memecat saya? Yo Zhongjian, Anda benar-benar tidak ada air mata di peti mati. Alasan untuk memecatmu ada di sini. Anda bertanggung jawab atas Zhongtian karena keluarga Yo Anda. Karena Lu memiliki tempat di Jingzhou. Berapa banyak manfaat yang Anda dapatkan di bawah bendera Lu Ye? Kau tahu bukti-buktinya. Lihat sendiri. Yolin tidak mau aku melakukan hal yang baik. Kata demi kata. Kakap. Ting Chen, aku di Zhongtian selama bertahun-tahun, bukan hanya untuk keluarga Yo. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan berharap aku pergi. Anda juga bisa menjaga persahabatan kami. tunggu sebentar. Ting Chen, aku tahu. Mulai hari ini dan Lu Jia. Hentikan semua kontak. Apakah kamu bercanda? Yo dan Lu Jia, kedalaman kepentingan bukanlah sesuatu yang bisa Anda hentikan. Helu Yue. Aku akan mengusirnya. Aku tidak pergi. Aku harus mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kau katakan? Kenapa bertahun-tahun aku berikan sepenuh hati? Kau tahu aku menyukaimu, tapi kau selalu bersikap dingin padaku. Saya pikir selama saya bekerja keras, saya akan selalu bisa menutupi hati Anda. Tapi mengapa dia Wen Yu datang dan semuanya berubah? Jadi kau menggeraknya di tempat kerja. Bahkan menemukan seseorang untuk menculiknya. Saya Yolin. Kemampuan untuk memiliki keluarga dan penampilan. Dia Wen Yu hanyalah seorang gadis berambut kuning. Dia punya sesuatu yang baik. Dia punya sesuatu yang Anda suka. Yolin ini bukan alasan kau melukai dia. Anda menjaga pikiran Anda di mana-mana. Saya tidak tahu spesies pria liar mana yang saya hamil. Bahkan jika kau tidak suka aku tidak perlu menemukan wanita seperti itu. Apakah kamu sudah selesai? Ting Chen, Cao Jingzhou Lui. Mengapa membesarkan anak untuk orang lain? Xiao Yu anak di dalam perut adalah milikku. Tidak mungkin kau baru saja bertemu. Bagaimana bisa? 4 bulan lalu. Aku bertemu dengannya di rumah sakit. Lu Ye, aku melihat minuman yang dia minum. Cepat dan cari. Saya tidak berharap malam itu dia selesai dengan Wen Yu. Jadi saat aku membiarkan dia pergi, kau memelihara, bahkan membawanya ke perjalanan bisnis. Aku seperti badut. Wen Yu, apakah Anda pikir Anda menang? Anda hamil dengan anak Ting Chen tetapi tidak memiliki nama. Tapi alat kesuburan Lu Jia. Aku akan bertanggung jawab. Mulai sekarang, kau akan kembali ke Lu Jia. Gadis bodoh. Sekarang kau menantu Lu Jia. Tidak ada yang lebih penting. Diam. Tidak. Tidak. Xiao Nai Nai. Gadis, bagaimana perasaanmu? Dokter mengatakan bahwa Anda disebabkan oleh perubahan suasana hati yang besar. Apa yang terjadi dengan sakit perut? Bagaimana dengan Xiao Yu? Beberapa pendarahan baik-baik saja, kata dokter. Beristirahat di rumah. Baik. Saya tidak pergi ke pintu perusahaan baru-baru ini. Aku akan menemanimu di rumah.
Kau pikir kau menang? Happy, LUJI. Alat kesuburan. Dia gugup. Atau anak di perut yang gugup. Di rumah. Luye Xiao Nai Nai tampil mood. Tidak terlalu baik. XYU, apa yang terjadi padamu? Rasa sakit bukanlah hal yang memalukan. Kau bebas, karena kau hamil dengan anak-anakku. Aku akan membatasi pikiranmu. Aku tahu tentang kehamilannya. Apakah itu persetujuan khusus saya? Percikan aku lagi. Karena alasan fisik pribadi saya, sulit bagi saya untuk memiliki anak. Jadi anak dalam perutmu. Itu penting bagiku. Ibu XYU. Ah, gadis itu bilang dia tidak nyaman dan ingin istirahat. Aku mengirim makanan ke kamarnya. GK. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Xiao Nainai hilang? Aku akan mengantarkan makanan ke Xiao Nainai. Saya menemukan bahwa tidak ada yang mencari di kamar. Seluruh lantai 2 tidak melihat Xiao Nainai. Cepat dan lihat. Mengapa orang yang baik ini hilang? Nainai hamil. Dia tidak akan terjadi apa-apa. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak. XYU. Kirim semua orang untuk menemukan. Ada apa dengan Luye? Tidak perlu. Tingen mengizinkan saya untuk memanggil Anda dengan sengaja. Sekali saja, ketika kau melihat surat ini, saya telah meninggalkan Lujia yang bukan milik saya. Bertemu denganmu adalah hidupku. Kecelakaan yang paling indah. Tapi ketika aku menyadari aku semakin serakah, aku tahu, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih telah merawat saya selama ini. Jangan mencari Wen Yu. Gadis ini lari dari rumah. Apa yang terjadi pada anakku? Bukankah itu baik sebelumnya? Xiao Nainai hamil terlambat. Kemana dia bisa pergi? Enek. Aku pergi ke rumah Xiaoyu. Du. Kirimkan saya alamat tempat tinggal Xiaoyu sebelumnya, dan mencari di mana dia akan pergi. Apa yang terjadi dengan Luye Xiao Nai Nai? Lakukan seperti yang saya katakan. Adalah Luye. Bos, bagaimana Anda menjual ini? 8 buah untuk 1 porsi. Oh. Terima kasih, kau masih mahasiswa. Sudah terlambat untuk pulang lebih awal. Apakah Anda menemukan Xiao Nainai? Keluarga Luye Yo ingin bertemu dengan Anda dan mengatakan mereka bersedia menebus dosa. Tolong lepaskan keluarga Yo. Biarkan mereka bertemu di pengadilan. Halo,
Apakah rumah Wen Yu tinggal di sini? Apa yang kalian lakukan? Kami adalah temannya. Aku suaminya. Wen Hai binatang ini benar-benar menjual Xiao Yu ke orang lain, menjadi menantu Kau tahu perempuan. di mana dia sekarang? Aku tidak tahu kalian orang kaya. Tidak ada hal yang baik. Pak Xiu. Ayahmu telah mengacaukan para kreditor. Sudah dekat dengan pintu. Aku tahu. Terima kasih, Sang. Baik. Rumah susu Luye terkunci tanpa ada orang. Saya sudah bertanya kepada tetangga saya dan mengatakan bahwa saya belum melihat Xiao Nainai. Xiao Yu, di mana Anda berada? Hei, aku tahu. Ada berita Xiao Nainai di Luye. Bayi menyalahkan aku. Kau baik-baik saja. Tapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Xiao Yu. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana dia bisa? Apakah perawat melihat seorang gadis bernama Wen Yu? Xiao Yu. Berapa lama kau harus bersembunyi dariku? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke rumah sakit? Apakah tidak nyaman? Kenapa kau datang padaku? Apakah karena anak dalam perut? Mengapa Anda tiba-tiba pergi? Apakah Anda tahu? Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas. Aku terlalu serakah. Aku ingin terlalu banyak. Apa yang kau katakan? Aku seharusnya tidak menyukaimu. Seharusnya tidak terlalu banyak hayalan, maaf. Setelah aku melahirkan, aku akan pergi. Tapi bisakah kau tidak lihat bayi yang tepat? Aku akan sangat merindukannya. Mengapa Anda tidak merasa seperti saya? Aku akan mengusirmu. Karena alasan fisik pribadi saya, sulit bagi saya untuk memiliki anak. Jadi anak-anak di dalam perut Anda, itu penting bagiku. Kau bilang tunggu aku melahirkan. Saya dapat memilih untuk meninggalkan Lujia. Kau mengatakan bahwa perjanjian itu. Aku takut kau masih muda, karena anak-anak terikat. Ini tidak aman bagi Anda dan... Apakah Anda tahu usia pendaftaran hukum negara? Wanita harus berusia minimal 20 tahun untuk mendapatkan sertifikat, bukan karena saya tidak ingin. Itu tidak diizinkan oleh hukum. Tapi, kami telah tidur di kamar yang terpisah. Ingin tahu mengapa? Karena sekarang kau hamil. Karena keamanan. Seperti sekarang. Angkat telepon. Makan. Ibu, menantu perempuanmu kembali. Kembali saja. Kembali saja. Xiao Nainai. Kau tidak tahu betapa wanita tua itu. Untuk mengatakan khawatir tentang Ting Chen. Ting Chen mencarimu sepanjang malam tadi malam. Ibu, Kau, gadis yang paling mengkhawatirkanmu. Belum lagi. Ketika gadis Ting Chen tahu kamu pergi kemarin, orang-orang panik selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat dia begitu gugup. Maaf, Nyonya tua membuat kalian khawatir. Tidak ada yang sudah lewat. Anda telah bekerja keras untuk melahirkan anak untuk Lujia. Kami mengabaikan perasaanmu. Bukan wanita tua, kalian sudah cukup baik. Aku sendiri. Aku juga seorang ibu. Aku tahu yang terbaik.
Kali ini, Lu Tingchen salah. Kau berikan. Biarkan dia menebusnya. Bulan depan adalah hari ulang tahunmu yang ke-20. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan identitas Anda. Bagaimana menurutmu? Ini. Anakku, kau juga sudah waktunya. Nama resmi. Saya mengerti. Lu Ye mengalami kecelakaan. Lu Ye. Apa yang terjadi? Saya menemukan surat ini dan foto-foto di meja depan sore ini. Memeriksa semua pemantauan di dekat perusahaan, tapi tidak ada petunjuk yang berguna. Aku bisa mengambil foto ini. Jelaskan bahwa pihak lain telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dibutuhkan 30 juta untuk bekerja begitu keras. Aku bahkan tidak tahu siapa yang datang. Oh, aku tahu. Aku akan memberimu beberapa buah. Lu Ye Xiaonainai sangat baik untuk Anda. Kalau begitu bicara dulu. Aku keluar dulu. Ya, tunggu. Xiaonainai, apakah Anda ingat diri sendiri? Wian. Mari kita pergi dulu. Dia sedang hamil. Ada hal yang tidak perlu dia ketahui. Anda memeriksa surat pemerasan. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Saudaraku bekerja keras. Anda mengirim foto ke Lu Tingchen begitu cepat. Saat aku mengambil uang itu, aku berjanji. 5 juta kuda limu. Hei, apa 5 juta? 20 juta saudara, kami bilangnya. Apa yang dimaksud dengan Lu Tingchen? Itu adalah Lu Jia yang membunuh Jingzhou. Aku mempertaruhkan kepalaku. 20 juta masih memberi Anda harga persahabatan. Total 30 juta, Anda mendapatkan 20 juta. Ini tidak cocok. 5 atau 5 poin tidak bisa lebih. Ini rekaman kami. Kau tidak ingin aku memberikannya kepada Lu Tingchen atau polisi. Kau. 20 juta dan Anda memiliki Lu Tingchen, menantu ini. Uang ini bukan mau berapa banyak. Baik, tapi lakukan apa yang Anda katakan. Ingat untuk menipu putri Anda. Tak takut Lu Tingchen tak beri uang. Buka dan lihat. Ini adalah. Bukankah ini merencanakan pesta ulang tahunmu? Aku telah menemukan beberapa perusahaan untuk merancang. Cepat lihat yang mana yang Anda sukai. Apakah ada waktu untuk putriku besok? Apa yang ingin dia lakukan? Ini pesta ulang tahun rumput luar ruangan yang bagus. Pada saat itu, kita akan penuh bunga romantis dan hangat. Bagaimana menurutmu, gadis? Sangat bagus. Taman hiburan kastil romantis ini juga bagus. Dan jika kau suka ini, pesta ulang tahun saat itu, biarkan Tingchen tinggal bersamamu sebentar. Wanita tua itu. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Aku suka. Kau hanya memutuskan. Aku sedikit lelah, jadi aku kembali untuk beristirahat. Kau istirahat dulu. Lani mengirim Xiaonainai kembali ke kamar yang bagus. Gadis itu melihat sesuatu yang salah. Apakah kau membuatnya marah? Lu Ye, semuanya. Malam Anda dan Xiaonainai menghadiri perjamuan di South Tower. Wenhai pernah bertemu Xiaonainai, dia dari Xiaonainai. Setelah mengambil kartu hitam Anda, itu akan berhenti sebentar. Sampai kelompok kami menerima surat itu. Dan foto-foto itu. Di belakang adalah Wenhai. Orang yang menculik saya. Apakah itu diperintahkan? Kau punya orang yang meragukan. Wenhai berkali-kali ingin menjual Xiaonainai. Kalau rumah sakit bukan kamu. Belum tahu apa yang akan dialami Xiaonainai. Tapi setelah Xiaonainai pindah ke Lu Zhai, Wenhai telah memeras Xiaonainai. Hey, Xiaonainai bingung. Dia diancam oleh ayah sampah. Tapi dia memilih untuk menanggung semuanya diam-diam. Sulit baginya.
Hei, di mana Wenhai sekarang? Lu Ye, apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Bangun dia. Hei, jangan-jangan, ini semua kesalahpahaman. Menyalahkan Wen Yu. UPS, pukulan ini. Memukul Anda untuk menjual putri Anda. Pukulan ini. Saya seorang suami. Hey, Pukulan ini. Beraninya kau menyentuh garis bawah saya untuk menyakiti Xiao Yu. Katakan bagaimana kalian ingin mati. Lu Ye, kami bingung. Mofkin Kami. Ting Chen, apa yang kamu lakukan untuk makan malam? Kapan kau kembali? Aku akan kembali. Pulang bersamamu. Lu Yi. Bagaimanapun, aku adalah ayah dari Xiao Yu. Xiao Yu pasti sedih. Lu Ye, aku hanya membantu. Aku tidak menyakiti nyonya. Maafkan aku, jika bukan karena Xiao Nainai, kalian pikir kalian berdua bisa hidup sampai sekarang. Lu Ye, apa yang akan Anda lakukan untuk membuang sampah ini? Jengon Luye. Dia yang memeras saya dengan harga tinggi. Dia adalah semua idenya. Jelas kau pertama kali menemukan kami. Melemparkan mereka dari Jingzhou tidak akan pernah. Langkah ke setengah langkah di Jingzhou. Bagus untuk dibawa pergi. Jangan menunggu anak itu. Dia akan kembali ke Lanyi dan membuatnya lapar. Tunggu dulu. Kau kembali. Duduk. Gadis itu bilang kau harus kembali untuk makan. Aku akan takut aku lapar. Kau bilang kau akan kembali. Aku tidak berpikir sebentar. Makan dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kau baru saja mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Xiao Yu, aku akan bertemu seseorang malam ini. Aku tidak ingin menyembunyikan. Aku akan bertemu. Dia? Dia datang menemuimu, bukan? Minta uang. Xiao Yu, kau dengar aku. Saya mengambil inisiatif untuk menemukan Wenhai dan Chen Qiang. Aku tahu apa yang mengancammu. Kau tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu takut dalam hidup Anda. Kau terluka. Apa kau terluka di tempat lain? Xiao Yu, aku baik-baik saja. Terima kasih. Aku benar-benar tidak ingin. Aku tidak cukup baik, aku akan berusaha. Biarkan Anda mengerti bahwa saya adalah orang yang layak. Ya, beberapa hari. Aku akan memberimu kejutan di pesta ulang tahunmu. Ting Chen berangkat. Nyonya tua, bagaimana dengan mereka? Kau menatapku. Ada sesuatu? Selamat ulang tahun Nyonya Lu. Apa itu Nyonya Lu? Nyonya Lu. Apa yang kamu lakukan? Sertifikat. Ini akan menikah. Senang. Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-20. Taman bermain untuk Anda. Mari kita pergi sekarang. Halo. Nona Wen, ibumu sudah bangun. Ibuku, dia bangun.
Sangat bagus.